Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 349 sampai 350, atau episode 375 sampai 376, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Ratusan kem jauhnya di tanah datar, ada sebuah rumah kayu yang membentang, dibangun dengan kayu yang sangat biasa terlihat. Rumah-rumah kayu lain yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama membentuk sebuah suku. Dengan satu pandangan, suku ini mungkin memiliki hingga 1 juta penduduk. Itu adalah suku besar. Ada sebuah kapal. Ada kapal di sini. Kapal Istana Iblis ada di sini. Penduduk suku semua melihat ke atas dan menatap ke langit. Kapal-kapal berbentuk cakram merobek-robek langit dan mendekati mereka. Kapal-kapal ini benar-benar merah, di tubuh mereka adalah logo organisasi angin api, masing-masing dari mereka memiliki diameter 100 meter, total 10 dari mereka muncul di udara di atas, membuat banyak warga suku bersembunyi di rumah mereka dan melihat melalui jendela mereka. 10 kapal berbentuk cakram secara bertahap mendarat di tanah datar. Semua pintu kabin terbuka. Satu orang berjalan keluar dari masing-masing kapal, beberapa setinggi 6 meter, beberapa dengan taring dan mulut besar, beberapa di antaranya memiliki hanya 1,2 meter, beberapa dengan janggut besar dan rambut berantakan, lengan berpenampilan tebal. Orang-orang ini, semuanya mengenakan baju besi berseragam, dan lengan mereka semua memiliki komputer kuantum. Itu iblis, iblis ada di sini. Ucap beberapa warga sipil, semua memandang dengan ketakutan pada para prajurit dari organisasi angin api, masing-masing dari mereka membawa sebuah kapal berbentuk cakram di sini, semua mengenakan armor gabungan, dan membawa senjata-senjata gabungan, dilengkapi dengan komputer kuantum. Ini adalah iblis tak terkalahkan bagi penduduk, bahkan prajurit terkuat di suku mereka akan dirobohkan dalam satu pukulan oleh mereka. Pemimpin suku kayu besar, organisasi angin 10 api itu menatap dingin pada suku budak. Pemimpin itu memiliki sisik hitam khusus, dia kemudian berteriak, minta dia untuk keluar dan menemuiku. Langkah kaki tergesa-gesa bergema, ratusan orang terbang dengan sigap, ketika mereka berlari ke arah tentara angin api, mereka semua dengan cepat berlutut, kepala mereka menyentuh tanah. Salam iblis, ucap ratusan penduduk, yang semuanya berlutut di sana dengan hormat. Suku kayu besar, koleksi ramuan api pelangi kamu tahun lalu hanya mencapai 70%, masih ada 30% lagi yang harus diserahkan. Jadi, menurut aturan, 30% dari sukumu harus ikut bersama kami. Prajurit iblis terkemuka berkata dengan dingin, 30% dari sukumu berarti 1.213.682 orang, sudahkah kamu menyiapkan daftar nama? Sudah siap. Di antara ratusan berlutut di sana, seorang pria tua dengan helm berkata dengan hormat. Cepatlah. Pemimpin tentara itu berteriak. Pemimpin suku segera memberi perintah. Seluruh suku segera bangkit dan bergegas. Segala macam tangisan menyakitkan bergema di seluruh suku. Setiap tahun, setiap kali koleksi ramuan pelangi api tidak mencukupi, mereka harus mengorbankan beberapa orang suku mereka. Menurut jumlah dan persentase mereka, mereka harus memberikan jumlah orang yang sama. Mereka yang memberikan kontribusi besar pada angka dapat bertahan hidup, dan bahkan menjalani seluruh hidup mereka di suku. Mereka yang memberikan kontribusi rendah akan dikirim ke istana iblis, akhirnya menjadi budak, dijual ke keluarga lain di planet lain. Nasib mereka, secara alami tidak perlu disebutkan. Ayah, kakak laki-laki, segala macam tangisan dapat didengar sepanjang, namun terlepas dari jumlah besar dan perjuangan, kebiasaan bertahun-tahun telah membuat mereka sadar, itu tidak ada gunanya untuk melawan, mereka hanya bisa mengikuti aturan. 1.213.682 suku berkumpul, dan berjalan menuju pesawat iblis-iblis yang berbentuk cakram. Setiap kapal memiliki diameter 100 meter, ketebalannya juga 30 meter. Cukup untuk memasukkan 30,000 sampai 40,000 budak di dalamnya. Sebanyak 48 kapal datang jenis ini, cukup untuk menyimpan lebih dari 1,21 juta budak. Semua warga sipil ini mengikuti jalur menuju kapal, dengan kepemimpinan robot di dalamnya, mereka memasuki kamar mereka, dan segera setiap kamar menjadi penuh. Setiap tingkat dapat menampung hingga 10.000 orang,
Total ada 3 tingkat, mereka dikumpulkan dalam 30,000 sampai 40,000 orang. Ketika mereka memasuki kamar mereka, mereka semua melihat ke belakang dengan enggan suku mereka. Selamat tinggal, yang dekat. Selamat tinggal, suku. Haha, aku tidak menyangka sukumu memiliki prajurit penjelajah bintang. Pemimpin tentara tiba-tiba tertawa keras, dengan kilat ia menjadi buram, dan terbang ke kejauhan, langsung menuju rumah kayu yang terlihat sangat normal, dengan gemuruh, segera pecah. Di dalam, seorang pemuda berteriak, dan melambaikan pisau ke prajurit itu. Prajurit itu mengulurkan tangannya dan mematahkan pisaunya, segera meraih bahu pemuda itu, dengan energi genetiknya yang kuat mengalir, ia membuat pemuda itu tak berkutik. Prajurit itu tampak seperti sedang membawa seekor ayam kecil, ketika ia menyeret pemuda itu, dengan cepat menuju kapal. Dragon Law, tetua suku dan yang lainnya terkejut. Dragon Law adalah seorang jenius sejati dari suku kayu besar mereka, kekuatannya tumbuh sangat cepat dan dia bisa melayang di udara, satu pukulan bisa memusnahkan gunung, namun di depan para prajurit Istana Iblis, dia masih tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan dengan menggunakan senjata rahasia suku mereka, prajurit itu dengan mudah meraih dan memecahnya. Lihat pemuda ini, penjelajah bintang level 3, tidak buruk. Pemimpin tentara tertawa keras. Tanpa manual pelatihan, dia sebenarnya masih mencapai level penjelajah bintang tingkat 3. Kapten, pemuda ini dapat dengan mudah mencapai traveler bintang jika dipelihara, dia akan menjual banyak untuk waktu berikutnya. Memang dia akan laris manis. Para prajurit lain dari organisasi angin api semua mengatakan hal yang sama. Iblis, lepaskan dia, kita bisa menggantikannya dengan orang lain dari suku. Kepala suku yang lebih tua berkata dengan gugup. Tentara itu mengangkat tangannya, energi genetik tanpa bentuk turun, dan sesepuh itu segera meledak, darah segar dimuntahkan ke segala arah, bahkan yang lain yang berdiri di sampingnya terkena muncratan darahnya, darah dan tulangnya menembus tubuh mereka, beberapa dengan lubang yang tersisa di tubuh mereka, dan sekarat di sebelahnya. Diam, para anggota suku lainnya semua terkejut dalam keheningan. Suku kayu besar kamu bisa mendapatkan tetua baru, dia terlalu bodoh. Pemimpin tentara berkata dengan dingin, terakhir kali suku besar kayu kamu menghasilkan penjelajah bintang adalah, lebih dari 800 tahun yang lalu, aku kira kamu semua sudah lupa aturan. Ingat, kami akan mengambil semua penjelajah bintang, menentang itu berarti pemimpin suku akan mati. Pemuda ini bisa mencapai level bintang jika kita melatihnya, nilainya akan lebih dari 1 juta dari kalian orang normal, kamu bahkan ingin menukarnya dengan orang lain, idiot. Semua prajurit yang lain mengejek. Tanpa bimbingan atau sumber daya apapun, dapat mencapai tingkat pelancong bintang. Dengan sedikit bimbingan dan tekanan, dia secara alami akan mencapai level bintang, maka dia akan bisa menjual dengan harga tinggi. Dan murid-murid tingkat 1, 2 dan 3 yang normal ini, mereka murah dan tidak sepadan. Bahkan jika 1 juta siswa tingkat 9 ditambahkan bersama, itu hanya akan bernilai sekitar 1 bintang prajurit tingkat 4, orang dapat dengan mudah melihat nilai orang normal. Para prajurit angin api semuanya tertawa keras, warga sipil semua ketakutan dengan kehadiran mereka, melihat orang-orang mereka memasuki kapal, melihat mayat dan darah, mereka hanya bisa merasakan sakit dan ketakutan. Seketika 2 bayangan tiba-tiba turun dan mendarat di tanah. Para prajurit yang awalnya tertawa dengan santai tampak tiba-tiba tersedak, mereka semua menatap dengan mata lebar pada kemunculan 2 orang yang tiba-tiba tersebut, bukan hanya mereka, bahkan warga sipil dan anggota suku semua melihat dengan kaget pada mereka. 2 orang, satu di baju besi dan sepatu bot perak, rambut pendek hitam, tatapannya dingin. Yang lainnya adalah seorang pria botak dengan jubah panjang hitam, tatapannya bahkan lebih dingin dan mendalam. 2 orang ini, dengan tekanan tak berbentuk mereka, menyebabkan semua anggota suku bergidik di dalam dirinya, itu menyebabkan para prajurit dipenuhi dengan rasa takut. Semua prajurit berlutut, sangat hormat, mereka semua tentara dari alam semesta, mereka setidaknya memiliki beberapa perspektif, jelas bahwa jika tekanan saja yang mengerikan ini, 2 orang yang ada di hadapan mereka pastilah pejuang absolut alam semesta, setidaknya tingkat alam semesta, bahkan mungkin lebih kuat, bagaimana mereka bisa melawan? Sekelompok penjelajah bintang level 9. 1 bintang level 3. Tatapan dingin Luo Feng menyapu para prajurit. Suku semua bisa dengan mudah menyimpulkan. Pria berambut pendek hitam misterius ini, hanya satu di baju besi perak, dia jelas jauh lebih menakutkan daripada semua prajurit.
Kami adalah anggota dari organisasi angin api, mengapa Tuan ini pergi ke planet Bas? Jika ada masalah, Tuan kita yang hebat Klaus saat ini ada di sini, kami dapat melaporkan kepadanya segala hal yang kamu miliki. Dahi prajurit terkemuka berkeringat deras, berbicara dengan ketakutan. Para anggota suku dari suku kayu besar semua tampak kaget dengan pemandangan ini. Prajurit yang kuat itu, dia sangat lemah dan kecil sekarang. Pemuda berambut pendek hitam misterius itu, pejuang level apa dia? Tidak perlu, aku akan secara pribadi mencari dia. Luo Feng berkata dengan dingin, secara bersamaan energi rohnya melewati tubuh prajurit terkemuka itu dan dia mulai mencari jiwanya. Dengan kontrol Luo Feng dalam teknik jiwanya, itu tidak lebih lemah daripada sentuhan penguasa sektor ini. Terhadap prajurit level 3 bintang, pencarian jiwa itu sederhana. Dalam sekejap, dia tahu dari ingatan yang dia cari melalui seberapa korupnya kelompok sampah ini. Kalian semua di sini. Tatapan Luo Feng menyapu melewati 10 tentara, para prajurit dari organisasi angin api, yang disebut iblis oleh budak suku di planet Bas, mereka semua memandang dengan ketakutan. Aku menghukummu untuk mati. Luo Feng mengangkat tangan kanannya. Puluhan sinar cahaya ditembakkan dari tangan kanannya, langsung mendarat di tentara. Mereka semua bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa saat mereka menatap dengan mata terbelalak. Tiba-tiba mereka semua meledak terbuka dan menjadi berantakan. Sisa-sisa mereka bahkan tidak terbang secara acak, mereka semua ditinggalkan tepat di tempat mereka berdiri. Para anggota suku dari suku kayu besar semuanya memandang dengan ketakutan pada pemandangan ini. Mudah membunuh sekelompok iblis. Kekuatan apa itu? Tuan, ucap seseorang berteriak dari suku, segera semua berlutut dan berteriak bersamaan. Jutaan orang berlutut dan berteriak, bergemuruh melintasi langit. Luo Feng dan Dilan menyaksikan adegan itu. Seorang pejuang dari alam semesta datang ke sini dan disebut dewa. Nama dewa tentu saja tidak berharga, pikir Luo Feng. Namun, dalam hal kekuatan, Luo Feng benar-benar mirip dengan yang abadi, maka gelar ini adalah sesuatu yang memang bernilai. Jutaan suku kayu besar, telah menjadi budak dan ditekan selama beberapa generasi. Dapat dikatakan bahwa pemikiran iblis yang tak terkalahkan telah tertanam ke dalam pikiran mereka saat mereka dilahirkan, itu sudah menjadi pengetahuan umum. Dan sekarang, ada makhluk misterius yang sebenarnya dengan mudah mengalahkan 10 dari mereka, itu membuat mereka benar-benar terpana. Ya Tuhan, ini pastilah seorang dewa. Itu Tuhan. Si jenius dan prajurit nomor 1 Dragon Law berlutut di sana, memandangi pemuda berambut hitam berlapis perak, dan lelaki berjubah hitam, darahnya mendidih dari dalam. Ini adalah kekuatan yang dia cari. Perasaan antisipasi yang kuat memenuhi benaknya, dia berlutut di sana dan memukul kepalanya dengan keras di tanah. Setelah itu dia mendongak dan berteriak dengan keras, Dragon Law bersedia melayani dewa, tolong, terima dan bawa aku masuk. Luo Feng berbalik untuk melihat pemuda berambut berantakan itu, sebuah pemikiran muncul di kepalanya, seorang jenius yang mutlak dari suatu ras nomor 1, aku juga jenius top di bumi saat itu, namun aku jauh lebih beruntung. Aku memiliki binatang bertanduk emas, warisan planet Yunmo, semua ini membantu aku bangkit di alam semesta, semua yang dibutuhkan pemuda ini adalah kesempatan. Luo Feng, Dilan berkomunikasi, kamu tidak perlu peduli dengan pemuda ini, karena perusahaan jagat maya telah memberimu misi untuk berurusan dengan organisasi angin api, maka jelas mereka ingin menyingkirkannya. Setelah semuanya, planet-planet budak dan lain-lain tertinggal, perusahaan secara alami akan merawat mereka dan membuatnya tidak akan tetap sebagai planet-planet budak. Luo Feng mengangguk. Perbudakan adalah sesuatu yang tidak disukai banyak makhluk besar, perusahaan alam semesta virtual jelas dalam hal ini, namun karena ada keterbatasan sumber daya dan persaingan dalam ras itu sendiri, budak telah menjadi produk yang sangat umum, tentu saja mereka tidak ikut campur. Namun begitu mereka menyingkirkan beberapa organisasi, planet budak tertinggal, perusahaan secara alami tidak akan menguangkannya tetapi sebenarnya, membantu mereka menjadi planet kehidupan yang normal. Perusahaan alam semesta virtual akan mengirim orang ke sana untuk mengelola dan membantu merevitalisasi seluruh planet. Pemuda dengan bakat seperti Dragon Law ini juga akan menerima pengasuhan, kata Dilan. Luo Feng mengangguk dan melirik Dragon Law, pemuda ini harus bergantung pada dirinya sendiri kalau begitu. Ayo pergi. Luo Feng langsung menjadi seberkas cahaya. Dan kemudian Dilan mengikuti. Kedua orang tersebut menghilang dari pemandangan jutaan orang suku kayu besar, dan meninggalkan mereka dengan mulut ternganga. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sekarang?
Sekarang setelah iblis-iblis itu terbunuh, Istana Iblis pasti akan marah. Kami dalam masalah. Istana Iblis mungkin mengambilnya pada kita. Jutaan orang suku berada dalam kesibukan, semua sangat ketakutan, banyak generasi yang tertekan telah tertanam dalam pikiran mereka bahwa Istana Iblis adalah yang terkuat di luar sana. Dewa itu tidak menerimaku. Dragon Law berlutut di sana, agak tersesat, namun setelah melihat tubuh para prajurit organisasi angin api, ia bergidik, dengan kebrutalan Istana Iblis, ketika mereka melampiaskannya pada suku kami, kita semua akan terbunuh. Apa yang kita lakukan sekarang? Keringat dingin mengalir dari dahinya. Pemuda kecil, Istana Iblis akan dihancurkan, planet Bas akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti planet kehidupan lainnya, tunggu saja anggota perusahaan jagat maya yang akan datang. Sebuah suara bergema di benaknya. Itu suara dewa. Mata Dragon Law berkilau dan sepertinya dia dipenuhi energi. Setelah itu dia penasaran, anggota perusahaan jagat maya akan datang ke planet kita. Apa itu perusahaan semesta virtual? Akankah perusahaan ini mampu mengalahkan Istana Iblis yang tak terkalahkan? Jika 18 eksekutif puncak organisasi angin api mendengar kata-kata ini, mereka mungkin semua akan gemetar ketakutan. Sementara itu di Istana Iblis, tempat paling menakutkan di dalam planet Bas, tempat yang tak terhitung budak yang ditakuti. Sebenarnya, ada sekelompok penjaga elit yang ditempatkan di sini oleh organisasi angin api, terbuat dari satu tingkat alam semesta dan tingkat bintang 50, bersama dengan 5000 bintang tingkat 9, maka kekuatan mereka di planet ini sangat kuat. Ramuan api pelangi sangat berharga, dan planet ini adalah planet inti dari ratusan di sekitarnya, maka ada tingkat alam semesta yang ditempatkan di sini. Pejuang tingkat alam semesta, dalam galaksi normal, dia sudah tak terkalahkan. Klaus dari 18 eksekutif telah membawa tim pengawalnya ke planet Bas. Dia memperlakukannya sepenuhnya sebagai tempat liburan, tinggal di dalam Istana Iblis, dengan banyak staf wanita dan pria dikirim dari sejumlah besar planet budak di sekitarnya, dia menjalani kehidupan yang bebas. Semua 18 eksekutif memiliki temperamen masing-masing. Klaus menikmati perasaan menyiksa budak, karena itu ia sering pergi ke planet budak selama beberapa waktu. Pansi terkuat dari 18, dia sudah penguasa sektor tingkat 3, dia sangat disiplin, selain ledakan sesekali, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di planet kecil BN, yang merupakan sekelompok planet kecil yang merupakan mustahil bagi orang normal untuk bertahan hidup, itu adalah tempat latihannya. Suara peringatan yang menusuk telinga bergema di seluruh Istana Iblis, istana yang mengambil puluhan kem tentang puncak megah langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Pemimpin planet Bas adalah manusia dengan bulu dan mata hijau, dia tampak seperti serigala pada pandangan pertama, dia adalah manajer planet Bas, dan ratusan planet budak lainnya, Moza, seorang prajurit tingkat 7 di alam semesta. Eksekutif ada di Istana Iblisku, dan alarm benar-benar berbunyi, dia pasti akan marah, Moza begitu ketakutan. Keringat dingin menutupi tubuhnya, secara bersamaan komputer kuantum lengannya terhubung ke sistem keamanan planet dan melalui itu, Moza jelas melihat apa yang sudah terjadi. Dua pria misterius, pemuda lapis baja perak, seorang pria botak berjubah hitam, dengan mudah membunuh tim bawahannya. Mereka harus setidaknya setingkat alam semesta. Mereka bahkan tidak menyiagakan sistem keamanan planet ini dan memasuki planet. Kedua orang ini, Moza terkejut, dengan cepat bergegas menuju inti istana untuk memperingatkan Klaus. Tuan Klaus. Moza bergegas menuju inti. Banyak bayangan dengan cepat menerobos istana, semua mengenakan baju merah darah berseragam, energi kuat mereka menyebar, ini semua adalah kekuatan tingkat 9 di alam semesta, mereka menatap Moza dengan dingin, menakuti dia sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Moza, apa yang kamu lakukan? Pemimpin penjaga, seorang prajurit penguasa tingkat 5 memandang dingin pada Moza. Tuan, kata Moza dengan ketakutan. Ada dua pejuang misterius yang tiba-tiba datang ke planet Bas, sistem keamanan planet ini bahkan tidak dapat mendeteksi mereka, dan salah satu tim aku sudah hancur. Tidak ada kekuatan di sini di Cuilang bintang lapangan yang berani mengacaukan organisasi angin api. Wakil Kapten berkata dengan dingin, segera kirim semua informasi di komputer kuantum kamu kepada Tuan, kamu tidak perlu diganggu dia. Baiklah, ucap Moza berkata dengan hormat. Tingkat dalam organisasi sangat ketat,
18 eksekutif berada di atas, sebagai kekuatan dengan kekuatan penguasa sektor. Meskipun mereka tidak berada di 10 besar bidang bintang cuilang, mereka masih bisa masuk peringkat 50 besar. Ini hanya kekuatan dangkal. Organisasi seperti itu, mengandalkan pasar budak dan metode gelap lainnya untuk bangkit. Latar belakang mereka tidak sesederhana itu, maka Kapten berani mengatakan tidak ada kekuatan di seluruh bintang, dengan kekuatan untuk mengacaukan organisasi angin api. Sangat disayangkan, ini adalah perusahaan jagat raya virtual yang mengirimkan orang-orangnya. Dan dalam sekejap, bayangan yang kuat muncul, tingginya lebih dari 3 meter dan bertubuh kuat, wajahnya ditutupi janggut hitam, matanya ungu, energi yang kuat terpancar darinya. Pria jangkung dan kokoh ini adalah salah satu dari 18 eksekutif organisasi Klaus Angin Api. Pada saat ini, dia berkata dengan terkejut, semua orang secara terpisah mengambil kapal alam semesta kamu, dan meninggalkan planet Bas. Ya, Tuan Klaus. Meskipun mereka bingung, mereka semua menurut saja. Segera setelah itu, lebih dari 100 bayangan terbang melintasi langit keluar dari Istana Iblis. Hampir semuanya mengambil kapal kelas atas dari cincin antariksa mereka. Klaus juga mengeluarkan kapal yang sama, jelas dia ingin kehilangan dirinya di antara kerumunan, membuat musuh tidak dapat menemukan di kapal mana dia berada. Kamu pikir bisa lari? Suara dingin terdengar. Segera cahaya emas mencolok yang tak terhitung menerangi langit Istana Iblis. Lampu emas ini adalah bilah emas kecil. Bilah yang tak terhitung jumlahnya menyapu melewati langit dan kapal kelas C langsung robek. Semua jatuh dari langit seperti hujan. Lebih dari 100 kapal segera menabrak atap Istana Iblis. Dekorasi dan lain-lain terbang ke segala arah. Klaus dan tim pengawalnya semua menyaksikan dengan ketakutan di tempat kejadian. Setelah itu mereka melihat ke kejauhan. Di malam yang gelap, Istana Iblis dan suku kayu besar berada di ujung yang berbeda dari planet ini. Itu hari di suku kayu besar dan malam di sini. Klaus dan tim pengawalnya jelas melihat dua bayangan yang melayang di malam hari, seorang pemuda lapis baja perak, dan seorang pria botak berjubah hitam. Salam abadi. Klaus segera berlutut dengan satu kaki, berkata dengan takut. Setelah mendengar Tuan Klaus mengucapkan kata-kata itu, para penjaga semua ketakutan, semua meniru dia dan berlutut. Salam abadi, suara mereka bergema melintasi langit, dan pemilik sebenarnya dari Istana Iblis, tingkat alam semesta Moza dan bawahannya semua memandang ke atas dan melihat pemandangan ini. Dewa Klaus mereka yang sangat kuat gemetar, dan berlutut karena ketakutan, karena yang abadi. Tuanku, salam abadi. Moza berlutut juga, semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Di langit yang jauh, Luo Feng dan Dylan mulai mengobrol. Para brengsek ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, dia benar-benar dapat mengatakan bahwa aku yang abadi. Dylan tertawa dan berkata. Klaus berlutut di udara dan menatap mereka berdua. Dia berkata dengan hormat, Tuan berdua, aku, Klaus, adalah salah satu eksekutif organisasi Angin Flame, 5% saham milik aku, dan aku bersedia memberikan semuanya untuk kamu berdua. Aku juga memiliki beberapa koneksi dengan seorang pangeran dari negara semesta Ganwu. Maksudmu pangeran ketujuh? Luo Feng menatapnya. Klaus kaget. Ada banyak pangeran di dalam keluarga kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, banyak yang telah meninggal karena usia tua dan sangat sedikit yang abadi. Di mana pangeran ketujuh adalah salah satu yang menjadi abadi. Organisasi Angin Api memang memiliki koneksi dengan pangeran ketujuh. Dia bahkan tahu rahasia ini. Klaus terkejut. Namun, dia tidak akan berharap bahwa Luo Feng sudah mendapatkan informasi yang sangat rinci dari Departemen Informasi Perusahaan Virtual Jagat Maya, dengan mudah mengetahui semua koneksi mereka. Namun, di dalam seluruh negara semesta Ganwu, sebagai salah satu dari 4 taipan kepala Departemen Ganwu, mungkin hanya pemimpin negara alam semesta Ganwu, yang bisa mengintimidasi Luo Feng. Dia tidak peduli tentang orang lain. Boleh aku tahu mengapa kalian berdua datang ke planet Bas? Apapun itu, aku pasti akan memberikan bantuan aku, kata Klaus penuh hormat. Kami datang untuk menghakimi kamu, kata Luo Feng. Ekspresi Klaus langsung berubah. Dia tersenyum kecut dan berkata, Tuan berdua pasti bercanda. Aku belum pernah bertemu kalian berdua sebelumnya, atau membuat dendam apapun juga. Para penjaga di sekitar mereka semua terkejut. Klaus yang mereka lindungi dianggap sebagai salah satu orang dengan kedudukan tertinggi di seluruh Cuilang Starfield. Dia bahkan memiliki koneksi dengan inti negara alam semesta Ganwu. Klaus, jelas orang yang kuat di sini. Satu perintah akan menyebabkan ketakutan di planet yang tak terhitung jumlahnya,
dan hanya dengan satu kata, kepala yang tak terhitung jumlahnya akan bergulir. Ini adalah kekuatan Klaus. Jumlah budak yang dikontrolnya mencapai triliunan, dan jumlah planet budak yang dimilikinya juga mencapai puluhan ribu. Dia sangat kuat, lebih dari banyak kaisar peradaban tingkat dasar. Namun, pada saat ini, dia berlutut di sana dalam ketakutan. Di udara di atas Istana Iblis, Luo Feng berkata dengan dingin, 3 penguasa domain, 101 tingkat alam semesta, 49 tingkat bintang, dekat dengan 5.000 penjelajah bintang. Semua anggota organisasi angin api yang berlutut di sana benar-benar terkejut. Ini adalah kekuatan organisasi di sana di planet Bas, di mana 3 penguasa domain dan 100 tingkat alam semesta adalah Klaus, kapten penjaga, wakil kapten dan 100 penjaga. Mata Luo Feng berkilau dingin. Energi rohnya yang tak berbentuk menembus pikiran para anggota tingkat bintang 49, mencari jiwa mereka. Luo Feng telah membunuh prajurit tingkat 1 sebelumnya di suku kayu besar, 50 prajurit ini adalah pemimpin pasukan yang ditempatkan di sini di planet Bas. Setelah mencari jiwa mereka, Luo Feng dengan cepat memahami tingkat bintang 49 dan situasi 100 bawahan mereka, ia juga lebih mengerti tentang pemimpin mereka, Mosa. Anita, Luo Feng meraung dengan serius, suaranya bergema di seluruh udara di atas istana. Segera seorang wanita tingkat bintang di antara yang lain melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Dai Er, seorang prajurit level 9 bintang mendongak. Fei En, seorang prajurit level 9 bintang mendongak. Jurang, prajurit tingkat 9 bintang lain mendongak. Dou, seorang anggota level 9 semesta berlutut di udara memandang dengan penasaran. 5 nama, pria lapis baja perak yang kuat telah meneriakkan 5 nama. Aku menilai kalian 5, tidak bersalah. Tatapan Luo Feng menyapu ribuan bayangan. Entah itu kelompok prajurit tingkat alam semesta yang berlutut di udara atau lebih banyak bintang perjalanan tingkat 9 di bawah, mereka semua terkejut. Semua orang, Luo Feng tersenyum, matanya berkedip dengan pertumpahan darah, akan diberi hukuman mati. Aku pribadi akan mengeksekusinya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, ribuan di sekitar Istana Iblis semua ketakutan, banyak yang berteriak. Melarikan diri, membubarkan diri dan lari. Cepat, tidak ada yang berpikir untuk menolak, karena mereka semua memilih untuk lari. Luo Feng berdiri di udara dan berkata dengan lembut, dunia pedang. Batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan puluhan juta keping cahaya emas. Bilah-bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya menjalin benang-benang hukum dalam jumlah besar, yang secara instan menutupi seluruh area dan membentuk dunia pisau yang luas, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalamnya. Di bawah tekanan dunia pedang, tidak ada yang bisa lari. 5 pihak yang tidak bersalah diusir oleh energi pedang Luo Feng. Dylan juga berdiri di luar, di dalam. Selain Luo Feng, pengontrolnya, semua orang dijatuhi hukuman mati. Tuan berdua, lepaskan aku. Klaus menyadari tidak ada tempat untuk lari, dia dengan cepat berteriak ketakutan. Namun Luo Feng menjadi buram, dan melepaskan teknik cakar bubu gurunya, 3.000 ruang. Dalam dunia pedang ini, Luo Feng mengejar dan membunuh setiap prajurit. Saat cakarnya memangkas kepala seseorang, darah merah memuntahkan kemana-mana seperti anggur yang meluap. Saat ia memotong dada seseorang, tebasan itu berlanjut hingga ke leher dan merobek kepala mereka. Serangan hebat, membiarkan kepala mereka terbuka seperti semangka dihancurkan. Hanya dengan ombak, seseorang terbelah 2. Darah segar mengalir, dan armor yang patah mendarat di tanah yang diwarnai merah. Istana Iblis telah lama runtuh dari semburan energi sesekali Luo Feng. Beberapa bagian istana runtuh. Adapun tubuh, beberapa memiliki sisik sementara yang lain memiliki bulu yang tebal, dan pada saat ini, orang mati datang dalam segala macam. Yang kurang parah hanya kepalanya dipotong, sedangkan yang lebih parah dipukul oleh lebih dari 100 cakar, dan melolong kesakitan sebelum mati. Tubuh-tubuh lain terbelah 2, dan beberapa dirobek-robek dengan anggota tubuh yang patah, dan organ-organ dalam berserakan. Ini adalah dunia darah, darah segar menodai seluruh tanah. Orang gila, orang itu benar-benar orang gila yang haus darah. Ekspresi Klaus pucat. Saat dia melihat dengan ketakutan di tempat kejadian, dia ingin melarikan diri, namun dia tidak bisa menembus tekanan dunia pedang. Ribuan dari mereka semua terbunuh hanya dalam 5 menit.
Luo Feng telah membunuh lebih dari 10 orang setiap detik, dan beberapa bahkan menerima lebih dari 100 cakar sebelum mereka terbunuh. Dengan ribuan di dalam dunia pedang terbunuh, hanya Klaus yang tertinggal. Klaus, itu hanya kamu yang tersisa. Dengan kilat, bayangan hitam muncul di hadapan Klaus, itu adalah Luo Feng. Klaus memandang dengan takut pada pemuda lapis baja perak itu. Setelah membantai begitu banyak, meskipun pemuda ini memiliki darah segar di sekujur tubuhnya, ekspresinya masih sedingin es, dan bahkan tatapannya sedingin es. Satu-satunya hal adalah, dalam tatapannya ada rasa haus darah gila, jelas pembunuhan telah memicu rasa haus darah di tulangnya. Betapa mendebarkan. Luo Feng merasakan jiwanya mengerang, pembantaian benar-benar membuat ketagihan. Binatang bertanduk emas di dunia internal mengangkat kepalanya dan berteriak. Manusia pada dasarnya baik, namun binatang bertanduk emas pada dasarnya haus darah, itu membuat Luo Feng seperti itu dari dalam tulangnya. Klaus dipenuhi dengan ketakutan, sebagai anggota perusahaan virtual jagat maya, aku hanyalah semut bagi kamu, Tuan. Aku bahkan tidak layak berpikir untuk membunuh. Klaus dan anggota penjaga lainnya sudah terhubung ke jaringan alam semesta virtual sebelumnya ketika mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, mereka terkejut menyadari bahwa mereka semua tidak dapat terhubung, dan menolak koneksi orang adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan virtual jagat maya. Karena itu, Klaus menduga bahwa ini adalah anggota perusahaan. Luo Feng, yang telah mengubah fitur wajahnya membuatnya sehingga Klaus tidak akan pernah berharap, orang ini yang ada di hadapannya adalah jenius Luo Feng. Kamu sudah menebak tentang perusahaan virtual jagat maya. Luo Feng menatapnya. Tuan, tolong selamatkan hidupku, aku akan melakukan apa saja, kata Klaus. Apapun, lalu, pergi dan mati. Luo Feng melambaikan tangan kanannya dengan keras, itu menjadi cakar dan menebas dari atas. Klaus berjuang keras sebelum itu, ingin menggunakan pisau energi genetiknya untuk bertahan. Namun, Luo Feng memicu hukum ruang dan emas di dalam cengkeramannya, cakar itu menebas pedangnya, dan menyebabkannya terpotong tepat di kepala Klaus. Klaus terguncang begitu parah sehingga seluruh tubuhnya hancur, dan bahkan tulangnya hancur. Pada saat yang sama, dunia pedang dan energi pedang segera menghancurkan inti hidupnya. Semua sudah berakhir. Luo Feng berdiri di dunia pedang yang luas, memandangi sungai darah di sekitar istana iblis yang hancur. Ketika dia melihat tubuh-tubuh yang hancur itu, dia merasakan kesempurnaan dengan pemandangan itu. Pemandangan yang mengharukan. Rasa haus darah naik dalam tubuh dan pikirannya, karena dia ingin terus membunuh. Darah binatang bertanduk emas dan efeknya pada jiwaku telah lama memasuki tulangku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dunia pisau hancur dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke batang panjang emas gelap di punggungnya. Dengan sekejap, ia kembali ke sisi Dilan. Kamu sepertinya sangat menikmatinya. Dilan memandang Luo Feng. Aku merasa kamu lebih cocok dengan nama haus darah seperti guruku Kaisar Haus Darah. Hahaha. Luo Feng tertawa. Ketiga seniornya, bernama Kaisar Haus Darah. Luo Feng berbeda. Apakah itu pembantaian yang dia lakukan selama pemilihan kompetisi jenius, atau pembantaian pada kenyataannya, dia selalu mempertahankan keadaan sedingin es. Rasanya seperti membunuh sama normal dengan makan dan minum. Lagi pula kebanyakan manusia tidak menikmati pembunuhan secara alami, dan sangat sedikit yang benar-benar dapat mencapai kondisi seperti itu. Mari kita tunggu, orang-orang dari perusahaan virtual jagat maya akan segera datang dan mengumpulkan planet Bas, kata Luo Feng. Mendengar itu Dilan mengangguk. Luo Feng menatap ke bawah kelima korban yang tidak bersalah yang jauh. Mereka dianggap tidak bersalah oleh Luo Feng. Pada saat ini mereka semua memandang dengan takut pada aliran darah di sekitar istana iblis. Itu adalah mimpi buruk. Mereka kemudian menatap Luo Feng, tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda lapis baja perak ini bisa berubah begitu menakutkan, saat dia melepaskan kekuatannya. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah kapal besar alam semesta mencapai planet Bas. Itu adalah anggota perusahaan virtual jagat maya yang datang untuk mengumpulkan planet Bas. 5 orang yang selamat diteruskan kepada mereka oleh Luo Feng, setelah itu, ia kemudian pergi. Kapal planet Yunmo bepergian di dalam alam semesta yang gelap. Luo Feng, dari awal hingga akhir, kamu menyimpan siaran yang disinkronkan dengan jaringan semesta virtual. Mereka jelas melihat adegan pembantaian kamu. Dilan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu bahkan tidak menggunakan energi pedang,
untuk membunuh mereka, tetapi untuk membunuh mereka satu persatu. Apakah itu terasa enak? Membunuh mereka secara pribadi terasa lebih baik. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka melihat semuanya. Aku tahu diriku, apapun yang aku lakukan, aku akan tetap setia pada itu. Grandmaster mungkin memihakmu karena ini. Dylan tersenyum dan mengangguk. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.